Kita lanjutkan ngaji Qur'annya masih di surat Al-An'am, nggih. Tasih wonten surat Al-An'am, surat yang ke-6 dalam urutan mushaf Quran. Masuk di ayat 128. Monggo jenengan bisa pun bika ya mushaf Al-Qur'anipun di surat Al-An'am ayat 128. Kita baca terlebih dahulu samangke dumugi ayat 135 ya. Al-An'am ayat 128 sampai 135. Monggo pun siapakan rumiyin. Ya, baik nggih, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selanjutnya kita baca Quran surat Al-An'am ayat 128 sampai 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma Allah inna rabbaka hakimun alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah yasha' yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum
kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun kita waos sesarengan kalau wau insyaallah panjenengan ugi maos ya. Kita semua membaca surat Al-An'am ayat 108 sampai ayat 135. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah ketika Dia Allah ya yahsyuruhum mengumpulkan mereka jami'an semuanya. Ingkang pun maksudaken dipun kempalaken sedaya kalian Gusti Allah menika, yang dimaksudkan dikumpulkan semuanya oleh Allah itu adalah baik dari kalangan jin maupun manusia. Kenapa? Sebab yang terkena taklif syar'i, yang terkena beban untuk melaksanakan syariat agama ini nggih menungso kalian jin. Ya. Saya kira kita semua hafal menika nggih surat Az-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Nah, berarti yang nanti akan dikumpulkan untuk bertanggung jawab ya berkaitan dengan tugas ibadah menika nggih mboten sanes nggih menungso kalian jin, manusia dan jin. Maka ketika Allah mengatakan ingatlah di hari ketika Allah kumpulkan semuanya baik jin maupun manusia. Ya ma'syarul jinni. Nah, ini kemudian Allah berfirman setelah dikumpulkan semuanya di hari pengumpulan ya, maka disebut dengan mahsyar, tempat berkumpul di akhirat. Ini kalau tentu setelah kehidupan dunia dikumpulkan satu tempat yang sangat luas setelah terkumpul mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni, wahai golongan jin. Nah, ini berarti buatan namung menungso kalau bangke jin pun termasuk yang dikumpulkan pada saat itu. Qadis taktsartum minal insi. Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengemukakan bahwa kalangan jin ya itu setan-setan dari kalangan jin, sebab di ayat sebelumnya kita sudah baca di surat Al-An'am ayat 112 ada syayatinal insi wal jinni. Ya, ada setan-setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang merupakan ya aduun ya, merupakan musuh ya dari para nabi yang diutus, juga musuh dari orang-orang yang beriman. Innahu ya aduwwum mubin, sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, Allah sampaikan bahwa wahai kalangan jin, kalian banyak menyesatkan manusia ya. Qadis taktsartum minal insi, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Ya,
Waqala dan berkata auliya'uhum kawan-kawan mereka, kawan-kawan jin kalau wau minal insi dari kalangan manusia. Kancane jin saking golongan menungso. Ini podo-podo setane kabeh niku wau karena ada syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan jin dan manusia yang melakukan aktivitas menyesatkan tidak lain pasti setan. Sedangkan setan di ayat 112 surat Al-An'am disebutkan syayatinal insi wal jinni, setan dari kalangan jin maupun manusia. Ya, maka mereka yang berteman dalam aktivitas yang sama yaitu menyesatkan, ya tidak lain mereka itu adalah setan semua, ya baik dari kalangan jin maupun manusia mereka kekancan, ya berteman satu dengan yang lain. Sehingga Allah menyebut di sini ya auliya'uhum minal insi, kawan-kawan teman-teman mereka dari kalangan manusia, ya yang melakukan aktivitas yang sama kalau menyesatkan. Ya, berkata terus pun di Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb, ya Rabb kami telah saling mendapatkan kesenangan. Ya, istamta'a kami telah saling mendapatkan kesenangan ba'duna bi ba'din, sebagian kami dengan sebagian yang lain. Ya, maknanya pun dari kalangan manusia maupun jin, ya yang mereka itu menyesatkan manusia, ya dari jalan Allah, mereka saling memanfaatkan satu dengan yang lain, saling mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang sama, ya menungso sing napa menika cenderung kepada perbuatan dosa, ya itu mendapatkan manfaat juga dari setan yang mengajak pada perbuatan dosa. Begitupun setan dari kalangan jin memanfaatkan manusia, ya yang bisa diajak kerjasama untuk bersekutu dalam melakukan kedurhakaan. Wa balaghna ajalana alladzi ajjaltalana. Dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang, ya. Di kehidupan dunia sudah berakhir dan kemudian kami memasuki waktu hari, ya sebagaimana yang telah engkau tetapkan, ya sampun ajalipun sehingga lajeng ngadep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun pada saat itu mereka menyadari bahwa kehidupan dunia itu telah berakhir dan setelahnya benar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ada hari tatkala seluruh manusia dan jin dikumpulkan dan harus bertanggung jawab dengan amal yang dilakukan di sepanjang kehidupan dunia. Qalan naru mathwakum. Ajeng Allah ngendika, Allah berfirman, nerakalah tempat kalian. Ya, qalan naru mathwakum. An-nar neraka, mathwakum adalah tempat tinggal bagi kalian. Khalidina fiha, kekal kalian berada di dalam neraka itu. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Ya, para ulama tafsir menjelaskan semua nih setan dari kalangan jin atau manusia itu masuk ke dalam neraka, kekal berada di dalam neraka, ya dengan semua siksaannya itu, kecuali yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah tidak kekal dalam neraka? Mereka yang melakukan dosa, kedurhakaan, maksiat tetapi masih memiliki iman, ya masih ada tauhid di dalam dirinya. Nah, tafsiran ini merujuk kepada hadis sahih yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis riwayat Muslim bahwa di neraka itu nanti akan ada penghuninya, ya, dan akan dicek ya pada saatnya siapa yang masih punya iman meskipun sangat kecil, sekecil dzarrah, pada saatnya akan diangkat dari neraka itu untuk dimasukkan ke dalam surga, ya. Maka ini yang dipandang oleh para ulama tafsir sebagai penjelas dari illa masya Allah, ya. Jika tidak ada iman sama sekali, maka sudah pasti khalidina fiha, kekal berada di dalam neraka itu.
Jika masih ada iman meski sangat kecil, pada saatnya akan diangkat juga untuk masuk ke dalam surga. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu hakimun maha bijaksana, alim maha mengetahui. Oke. Mboten mungkin Gusti Allah menika kok tumindak zalim, ya. Karena Allah maha bijaksana, niku tepat apa yang menjadi ketentuannya, sedikit pun tidak meleset. Alimun, Allah juga maha mengetahui siapa yang memang layak untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Siapa pula yang kemudian bisa diangkat ke dalam surga. Sinten ugi ingkang tepat untuk masuk ke dalam surga. Allah maha mengetahui dan sedikit pun tidak ada yang lewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusan Allah itu benar dan tepat dan sedikit pun tidak akan meleset. Ya, hakimun juga dalam makna bijaksana, artinya ada banyak hikmah yang bisa kita gali dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan demikianlah, ya, wa kadzalika, dan demikianlah, nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan. Ya, kami jadikan sebagian orang zalim itu berteman dengan sesamanya. Jadi sebagaimana jin-jin yang melakukan kezoliman berkuasa atas manusia yang zalim, begitupun di antara sesama manusia yang zalim juga menguasai yang lainnya, ya. Berteman dengan yang lainnya, kekancan nggih padha kalih wong sing zalim. Maka wonten agami menika kita diajarkan, ya, berteman niku nek Kanjeng Nabi le nyebat niku, ya, supados le kekancan anggenipun sesrawungan itu, ya, dalam bergaul niku, ya, bergaulah, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, jangan berteman dengan pandai besi. Ya, siapa berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan mendapatkan minyak wangi itu minimal ambune ya melu wangi. Berteman dengan pandai besi mungkin bisa terbakar oleh api, ya, untuk memanaskan besi itu, atau minimal mendapatkan bau yang tidak sedap, ya, dari besi yang kemudian dipanaskan kalau bau. Nah, tentang napa menika ungkapan bahasa Jawa menika, ojo cedak kebu gupak, ya, jangan berteman dengan orang yang buruk, jahat, maka gupak, ya, melu-melu kena kejahatannya, ya, apakah terlibat langsung maupun tidak, maka tetap akan mendapatkan pengaruh keburukan, ya, dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kalau bau. Baik, Allah berfirman bahwa demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya. Ya, maka kekancan itu penting sangat dan sangat menentukan kualitas keberimanan kita kepada Allah. Nabi sampai mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kualitas agama teman bergaulnya. Fal yanzur man yukhaliluhu, maka perhatikanlah dengan siapa dia itu berteman, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat, nggih. Jangankan kita nggih, sing menungso biasa dan kathah ling lakoni dosa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja yang maksum, terjaga dari melakukan dosa dan kesalahan, niku kemawon tasih dipun dawuhi masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supados kekancan karo wong sing apik, kekancan kalih tiyang ingkang saleh, membersamai para sahabatnya. Ayat 28 surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tudhi aghfalna, ya, wala tudhi man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Hai Muhammad, tetaplah engkau membersamai orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Itu para sahabat yang tekun dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yuriduna wajhah, mereka itu mengharapkan ridho Allah, ikhlas. Jadi komunitas manusia yang selayaknya menjadi teman sahabat kita adalah mereka yang tekun dalam melakukan ibadah kepada Allah secara ikhlas. Sebab wong niku nek tekun nindakake ibadah, taat kepada perintah Allah, tur nggih niatin niku ikhlas.
Maka orang yang seperti ini akan terbimbing kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selayaknya ya teman-teman yang demikian ini yang menjadi sahabat atau teman bergaul kita. Nabi saja diperintahkan membersamai mereka. Ya, wala ta'tu ainaka anhum, jangan engkau palingkan perhatianmu dari mereka, jangan tinggalkan mereka. Ya, jangan ikuti kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ini sebab ya orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik itu sempat meminta Nabi untuk mengusir para sahabat disebabkan mereka miskin dan melarat. Ya, maka Allah dawuh jangan ikuti kemauan mereka itu. Karena yang kamu ajak sebagai teman, yang kamu bersama itu para sahabat, sekalipun miskin melarat secara materi, tetapi mereka itu sesungguhnya orang-orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab keimanan, ibadah, ketaatan, keikhlasan mereka. Ya. Ya, sedangkan orang-orang kafir yang mungkin tampak berlimpah materi, tinggi kedudukan atau strata sosialnya itu sesungguhnya mereka itu rendah dan hina ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di satu ayat Allah juga mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya surat Ali Imran. Jangan kamu merasa rendah, jangan kamu bersedih hati. Wa antumul a'laun, padahal derajatmu tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman. Dados mawi iman menika derajat kula sami inggil gitu di sisi Allah. Sebab yang penting niku lembiji Gusti Allah. Nah lembiji menungso menika saged klentu, bahkan kathah anggenipun klentu lembiji nggih. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, tidak ada kesalahan ya. Karena Allah tidak mungkin berbuat salah, maka lek lembiji Gusti Allah mesti benar. Ya. Nah, berorientasilah kita kepada iman, ibadah dan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ugi anggenipun kekancan nggih kalih wong sing matan niku ingkang iman, ingkang amal soleh, ingkang tekun melakukan ibadah. Ya. Jadi sekali lagi Nabi yang maksum saja diperintahkan untuk membersamai dados ngancani dados kancane orang-orang yang dados kelawa yang tekun ibadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jenengan juga saged manggi, jenengan bisa membaca juga di surat Al-Kahfi. Jangankan manusia, kewan kemawon, binatang saja, binatang mawon kita apa menika? Anjing, nggih. Binatang saja anjing. Niku dadi kancane wong sing saleh. Disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Kahfi menika disebut ada anjing yang membersamai 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sungguhnya mereka adalah anak-anak muda, ya, para pemuda yang amanu birabbihim, beriman kepada Rabbnya. Ya. Nah, ada anjing yang menemani disebut dalam Quran, dimuliakan karena membersamai ya orang-orang yang soleh. Maka apalagi kita manusia nek purun kekancan kalih wong sing soleh juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Nah, orang-orang zalim pun saling berteman satu dengan yang lain ya, dan saling bantu membantu dalam melakukan tindak kezaliman itu. Ya, saling bekerja sama untuk melakukan dosa dan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ta'awanu alal itsmi wal udwan, tolong menolong itu ada dilarang kalau dalam Islam itu. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Fakta dalam kehidupan itu kalau kemudian orang-orang zalim itu saling menolong satu dengan yang lain. Ada napa menika pengusaha ya, pelaku bisnis yang biasa berbuat dosa, ya orang bisa menyebutlah pengusaha hitam gitu, bekerja sama dengan penguasa hitam, ya bekerja sama dengan orang yang diberi kewenangan, kekuasaan yang tinggi untuk mengatur urusan banyak orang yang juga banyak melanggar tuntunan agama. Maka mereka bekerja sama antara pengusaha hitam dengan penguasa hitam, ya bekerja sama untuk melakukan perbuatan dosa dan menzalimi manusia. Ini akan menjadi kerusakan yang luar biasa. Itulah kenapa kemudian di dalam agama mereka ada tuntunan untuk
ya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Begitupun ada perintah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Agar menjadi apa? Menjadi pengendali sikap dan perilaku sosial, ya. Ya, menjadi melakukan kontrol juga, kontrol sosial, sehingga jangan sampai hal yang mungkar, yang buruk, yang rusak ini yang akan menyebar luas. Tapi dia harus ditahan, ya, dan dikendalikan oleh kemakrufan, kebaikan, sehingga masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang baik. Kedahipun mekaten, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari rombongan orang-orang yang berbuat baik dan memperbaiki keadaan. Kabeh niki kantun milih mawon. Ya, kalau mau milih, ya, masuk dalam kelompok mereka yang rusak dan merusak orang lain, monggo, tapi pasti ada resiko yang harus ditanggung. Begitupun kalau masuk dalam kelompok orang yang baik dan memperbaiki, maka dia akan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan balasan terbaik pula. Monggo pun pilihnya, tidak ada yang memaksa, tetapi wajib bertanggung jawab dengan pilihan golowal. Nah, nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu tumindaipun golowal. Karena amalan orang-orang zalim itu, maka mereka bisa bekerja sama dalam amal kezaliman. Maka begitu pula mestinya orang-orang yang beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus bekerja sama untuk apa? Mewujudkan perintah Allah. Sehingga berpegang teguh dengan agama menika, baik dalam bentuk keyakinan, ucapan maupun perbuatan, mewujudkan perintah Allah dalam kehidupan menika. Dawuh saking Gusti Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar kita lakukan secara bersama-sama, bareng-bareng, bermitra. Ya, di ayat 103 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali, yaitu agama Allah, jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan malah berpecah belah. Ya, Allah juga mengungkapkan kecintaan Allah kepada mereka yang memperjuangkan agamanya ini dengan bersatu, ya, dengan bersaudara, dengan bersama-sama, dengan bermitra, dengan bersinergi gitu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Di ayat 4 ya, surat As-Saff, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ini sofan, bersaf-saf, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka benteng yang kokoh, tidak akan mudah roboh. Ya, maka Allah menyebutkan, Allah juga menyebutkan orang-orang beriman itu mestinya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tiyang ingkang saestu iman nika, ya, kedahipun sederek, ya, bisa mewujudkan kehidupan yang bersaudara. Nah, karena al-mu'min lil mu'min kal bunyan, kata Nabi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'da, yang sebagian akan menguatkan sebagian yang lain. Maka kalahnya orang-orang yang beriman itu bukan karena kehebatan musuh janipun, ya. Tetapi kenapa orang beriman bisa kalah? Karena kelemahan orang-orang beriman. Bukan karena kehebatan musuh, yaitu orang-orang kafir, munafik, fasik dan sebagainya. Mereka enggak hebat. Tapi karena orang mukmin itu lemah, maka kita menjadi kalah. Dan lemahnya kaum mukminin, lemahnya orang beriman karena apa? Karena terpecah belah. Ya, karena dirusak hubungan persaudaraan kita. Leng rusak terus pundi? Dengan iming-iming keduniaan, ya, dengan kesempatan dan peluang untuk berbuat dosa, dengan kesibukan, ya, hal-hal yang menjauhkan kita dari tuntunan agama, sehingga yang terjadi terpecah belah satu dengan yang lain. Nah, maka berhati-hati kita, ya, dengan upaya musuh yang memecah belah, ya, kaum muslimin, karena akan melemahkan bangunan umat ini, ya, sehingga kita justru menjadi pendukung kemungkaran, kebatilan, dosa dan kedurhakaan mereka. Ya, naudzubillah.
Nah, jadi kalau kemudian kita meninggalkan persatuan dan persaudaraan ini, maka pasti akan lemah dan dikalahkan oleh musuh. Ya, nah, terus wong urip niku wis sudah pasti terjadi, nggak bisa dihindari as-sira bainal haq wal batil, pertempuran antara yang hak dengan yang batil. Wong sing ngajak napa menika ning barang sing apik ya wonten, ngajak ning barang sing olong nggih wonten. Ya tinggal pilih. Ya, kalau kita ingin menjadi bagian dari orang yang mengajak pada kebaikan, masuklah dalam kelompok ini, bersungguh-sungguhlah untuk juga ya memerangi mereka yang mengajak kepada keburukan kalau ya, bahkan ajak mereka untuk menjadi bagian dari rombongan orang-orang yang berbuat baik dan melakukan kebaikan ini. Nah, lajeng Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai golongan jin dan manusia, alam ya'tikum, bukankah telah datang pada kalian rusulun, rasul-rasul minkum, dari kalangan kalian sendiri. Terus para nabi, para rasul mereka diutus oleh Allah dari masyarakatnya. Ya, artinya mereka tuh tahu persis track record ya kepribadian dari rasul-rasul itu seperti apa sejak sebelum diangkat oleh Allah sebagai rasul. Menika dos pundi ya, kados ini umpami yang nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak usia remaja dereng diangkat jadi rasul, nembe usia 40 tuh diangkat jadi rasul okay? Ya, tapi sejak remajanya orang sudah mengetahui kemuliaan akhlak seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan sepakat memberikan gelar Al-Amin, pribadi yang terpercaya pada Muhammad ini. Ya, dan seluruh nabi dan rasul pun sangat dikenal oleh masyarakatnya dengan kemuliaan akhlaknya. Maka Allah mengatakan, bukankah telah datang pada kalian rasul-rasul Allah dari kalian, dari kalangan kalian sendiri. Yaqussuna 'alaikum ayati. Ya, mereka menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian. Yaqussuna 'alaikum ayati, mereka menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian. Wa yunzirunakum, dan memperingatkan kalian liqa'a yaumikum hadza, pada hari pertemuan ini. Ya, mereka telah pula memperingatkan kalian tentang pertemuan pada hari ini. Ya, pertemuan antara kita dengan ya Allah Subhanahu wa taala di akhirat minjang, ya sudah diingatkan, diperingatkan itu oleh para rasul yang diutus. Qalu, lajeng orang-orang golongan jin dan manusia di hari pengumpulan itu ditanya demikian, mereka menjawab, syahidana ala anfusina. Ya benar ya Allah, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Okay. Leres tuh Gusti Allah, kita menika nggih nyekseni ya kebenaran menika bahwa para rasul itu telah menyampaikan ya, dan ajaran para rasul itu telah kita mengerti, tetapi kita ingkari, kita menolaknya, kita tidak melaksanakannya. Wa gharathumul hayatud dunya, ya, dan tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Niki ingkang asring ndadosaken menungso menika tidak mau menerima dan melaksanakan peringatan dari para rasul yang diutus kalau wau, boten purun nampi ugi nglampahi pitedah agami, itu tidak lain karena tertipu, terperdaya oleh kehidupan dunia. Okay. Terus dunia kadunyan nika memang menungso menika tresno, manusia mencintai dunia dengan segala aksesorisnya, itu yang seringkali menghalangi manusia untuk menerima tuntunan agama ini. Okay. Ya, daya tarik dunia memang luar biasa. Ya, sehingga menjadi ujian bagi manusia dalam melakukan kepatuhan, ketaatan kepada perintah Tuhannya. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Okay. Terus mereka juga menyaksikan atau menjadi saksi bagi dirinya sendiri bahwa terhadap perintah Allah ya, terhadap
peringatan dari para rasul itu mereka justru menjadi orang-orang yang kafir, ya, tidak menjadi orang beriman tetapi malah mengingkari, bukan malah mengimani seruan para rasul tersebut. Dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah para rasul diutus, maksudnya peneten. Jadi Allah memang menetapkan sepantas para rasul itu diutus, ya, sebab menapa? Alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin, karena Rabbmu, Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, wa ahluha ghafilun, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Terus mboten mungkin mukal nek tiyang Jawi nyebat menika, tidak mungkin kalau Allah membinasakan satu negeri, satu tempat sementara mereka dalam keadaan tidak tahu. Ya, tidak tahu dalam pengertian napa menika mboten mungkin, orang ngerti apa-apa kok disiksa dibinasakan, tidak mungkin. Jadi Allah pasti ngutus para rasul itu untuk memberitahu, untuk menyampaikan kebenaran. Oke, niki sing bener, niki sing kleru, ini yang hak, ini yang batil, itu sudah disampaikan oleh para rasul. Nah, tinggal kemudian sikap, ya, terhadap kebenaran yang sudah disampaikan oleh para rasul itu. Kalau kemudian ya nampi nglampahi, maka diselamatkan oleh Allah. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, menolak, mengingkari, mendustakan, ya, apa yang disampaikan oleh para rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala itu, maka pastilah mereka akan binasa. Allah akan menghancurkan mereka, ya. Jenengan saged maos menika di ayat 96 surat Al-A'raf misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, kami bukakan, ya, barokatin, berkah-berkah dari langit, nasama wal ard, juga berkah-berkah dari bumi, ya. Sing medak saking inggil langit, sing medal saking ngandap bawah menika dados barokah manfaat begawan Indonesia. Niku kalau iman dan takwa, aman wa taqau. Walakin, ya, akan tetapi sayang mereka malah mendustakan ayat-ayat kami, ya. Fa khadnahum bima kanu yaksibun, maka kami datangkan siksa disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi sayang mereka malah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena apa yang mereka usahakan sendiri, ya. Atas gumantung perilaku kula panjenengan sami kados pundi dalam menyikapi ayat-ayat Allah dan seruan para rasul yang diutus olehnya. Dan tidak mungkin Allah menghancurkan negeri nek negeri penduduk negeri kula wau mboten atau dereng mangertos, belum mengetahui. Ya, supados mangertos rumiyin diutuslah para rasul, diturunkanlah kitab suci, diperintahkanlah pada orang-orang beriman untuk saling menasihati, saling mengingatkan, saling mensupport dalam kebaikan dan seterusnya. Kok tetap ngeyel ya pun, maka berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menjadi bagian dari mereka yang dibinasakan dan dihancurkan. Walikullin darajatum mimma amilu, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Saben-saben kita kula pansami nika ana tingkatane dewe-dewe, dan tingkatan atau derajat itu didasarkan oleh kualitas amal yang kita kerjakan, ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Okay. Tidak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tertutupi karena Allah Maha mengetahui. Semua yang dikerjakan oleh manusia itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Dan kualitas amal yang dia lakukan akan menjadi penentu tingkat atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Oke. Terus lain biji menungso menika nggih gumantung amale kados pundi. Ya, kalau sekedar pakaiannya, penampilannya niku dereng mesti gitu, ya. Penjahat yang tampilannya luar biasa bagus, indah niku nggih kathah, ya. Tetapi jangan tertipu dengan tampilan lahiriah, karena penentu nilai seseorang adalah amal yang dilakukan olehnya. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah,
Dan Rabbmu, Tuhanmu, Al-Ghaniyyu Maha Kaya, Dzur-Rahmah, memiliki rahmat kasih sayang. Ya. Iyyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma sya'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kalau dia menghendaki, dia Allah bisa memusnahkan kalian, dan setelah kalian itu musnah, Allah bisa ganti dengan umat atau kaum yang lain yang dia kehendaki, sebagaimana dia menjadikan kalian dari keturunan golongan yang lain. Atau le butuh menika kita, yang membutuhkan itu kita, ya. Gusti Allah itu tidak butuh dengan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Bagi Allah mudah untuk membinasakan, menghancurkan, memusnahkan, ya, generasi ini, ya, dan mengganti dengan yang lain yang lebih baik lagi. Ini dengan sakit maus di ayat 54 surat Al-Maidah. Ya, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin. Kalau kalian murtad dari agamanya, Allah bisa datangkan, ya, kaum yang lain. Allah datangkan kaum yang lain yang mereka mencintai Allah, Allah pun mencintainya, gitu. Ya, berkasih sayang di antara mereka dan seterusnya, taat kepada perintah Allah. Jadi kita yang butuh kepada Allah, sebab dengan ketaatan dan iman kita kepada Allah dijaga, dipelihara diri juga komunitas orang-orang beriman ini dari kehancuran dan kemusnahan global. Ya. Innama tu'aduna la'atin. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Ya. Napa kemawon sing pun dijanjike Gusti Allah ditetapkan olehnya itu pasti tiba. Mengwono wektale piyambak-piyambak, ya. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu tidak mampu menolaknya. Kalau Allah sudah mendatangkan apa yang dia janjikan, tidak bisa ditolak, ya. Termasuk ketentuan napa menika, ketentuan kematian seseorang, ketentuan rezeki, ya, dan sebagainya. Kalau Allah sudah mendatangkan apa yang ditetapkan, apa yang dijanjikan, itu tidak ada yang bisa menolaknya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sebatas orientasi kita kepada Allah, penyandaran diri kita kepada Allah, kemudian apa menika ngandalke nggih ngandalke Gusti Allah. Kalaupun kita melakukan ketaatan, usaha yang luar biasa, itu memang kewajiban kula panjenengan gitu, ya. Tetapi hati ini harus percaya sepenuhnya kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir bagian ayat 135, qul, katakanlah hai Muhammad, ya qaumi malu ala makanatikum. Lajeng nih dorongan untuk kemudian beramal, sebab penentunya tadi kan amalan pun, maka Nabi didawuhi, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan hal ini. Ya qaumi malu, wahai kaumku, i'malu, beramalah kalian, ala makanatikum, menurut kedudukan kalian. Ya, posisi kita di mana, tugas dan peran kita apa, beramalah sesuai dengan posisi dan peran itu, ya, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, tinggalkan apa-apa yang dilarang. Itu maksudnya pun, ya. I'malu ala makanatikum inni amil, sungguhnya aku pun juga beramal. Jeung Nabi nggih beramal, ya, menjadi teladan bagi kita untuk nindake dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaufa ta'lamun, ya, maka kelak kalian akan mengetahui man takunu lahu akibatud dar, siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat. Oke, benjang teng akhirat kula sami saged ngertos siapa yang mendapatkan tempat terbaik di akhirat didasarkan amalan yang dilakukan kalau ya. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nang donya niku waktu minda zalim, dia tidak akan beruntung. Tidak beruntung itu berarti rugi, ciloko, mboten bejo ning malah ciloko. Nah, sebaliknya mereka yang beriman, taat pada perintah Allah, berlaku adil, maka mereka itu yang akan beruntung di kehidupan akhiratnya, mendapatkan tempat terbaik, ya, pada kehidupan akhiratnya. Ridho Allah dengan semua balasan terbaik dari amal-amal kebaikan mereka. Mugi kula pansami kalebet, ya, kelompok ingkang mekaten
mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah karena iman dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang diutus olehnya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat nih, mungkin manfaat kagem kula pansami. Kita akhiri, kita sempurnakan dengan doa kepada Allah. Mungkin dipun ijabah apa ingkang dados kabetahan kula panjenengan sami. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang zalim. Bebaskan kami, selamatkan kami dari perilaku kezaliman. Mampukan kami untuk berlaku adil, mentaati perintahmu, mengikuti seruan dari Rasul yang Kau utus kepada kami. Himpun kami semua ya Allah dengan orang-orang yang beriman. Dan Engkau mampukan kami ya Allah bekerja sama untuk melaksanakan perintahmu dan seruan Nabi-Mu, sehingga kami menjadi jamaah yang Engkau ridhoi, kelompok orang-orang yang beriman dan menyibukkan diri kami dengan amal ketaatan kepadamu sampai di ujung usia saat dunia kami tinggalkan, bertemu denganmu dalam keadaan Engkau ridhoi, dan Kau masukkan kami ke dalam tempat tinggal yang terbaik di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan keridhaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.